Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Naila Sarah Salsabila dengan NIM 2304311022 dari kelompok 8. Kali ini saya akan memaparkan analisis PSAP 12 dengan judul Memahami Laporan Operasional dalam Akuntansi Sektor Publik. Presentasi kali ini saya akan membahas satu-satu mengenai laporan operasional yang ada di PSAP 12. Yang pertama, konsep akuntansi berbasis akrual dan perbandingannya dengan basis kas. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup PSAP 12. Yang ketiga, manfaat informasi laporan operasional. Yang keempat, struktur laporan operasional sesuai PSAP 12. Yang kelima, prinsip pengakuan pos-pos LO. Yang keenam, relevansi laporan operasional. Yang ketujuh, contoh penyajian laporan operasional DKI Jakarta tahun 2024. Yang kedelapan, tantangan umum implementasi akrual, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, selanjutnya, dalam laporan operasional atau LO, pemerintah Indonesia mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP 12. Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dengan mengakui pendapatan ketika hak untuk menerima pendapatan timbul, serta mengakui beban ketika kewajiban terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Di sini ada tabel perbandingan antara basis kas dan basis akrual. Yang pertama, basis kas itu pendapatan dan biaya diakui ketika uang benar-benar diterima atau dibayar. Sedangkan untuk basis akrual, pendapatan dan biaya diakui saat transaksi terjadi, meskipun uang belum diterima atau dibayar. Jadi, perbedaannya ada pada waktu pengakuan transaksi. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dan ruang lingkup. Jadi, tujuan laporan operasional atau LO adalah untuk memberikan dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah agar bisa menunjukkan seberapa efisien dan akuntabel pemerintah dalam mengelola keuangan. Untuk ruang lingkupnya, ia mencakup semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, tapi tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Dan laporan ini menampilkan pendapatan, beban, serta surplus atau defisit selama 1 tahun periode. Di slide ini kita akan membahas manfaat informasi laporan operasional. Yang pertama, mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Yang terakhir atau keempat, mengenai penurunan ekuitas bila defisit operasional dan peningkatan ekuitas bila surplus operasional. Oke, di sini ada contoh struktur laporan operasional sesuai PSAP 12. Di dalamnya mencakup beberapa pos. Yang pertama, yaitu ada pendapatan, yang kedua ada beban, ketiga surplus atau defisit dari operasi, keempat ada non-operasional, yang kelima surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang keenam ada surplus atau defisit setelah pos luar biasa, dan yang ketujuh ada surplus atau defisit LO. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip pengakuan pos-pos LO. Yang akan kita bahas pertama ini akuntansi pendapatan LO. Pendapatan LO diakui saat yang pertama itu pemerintah memiliki hak untuk menerima pendapatan dan pendapatan tersebut sudah terrealisasi. Artinya sudah ada aliran masuk sumber daya ekonomi, misalnya uang atau aset. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah klasifikasi pendapatan LO. Yang di pemerintah pusat kita itu ada pendapatan pajak, bukan pajak, dan hibah. Sehabis itu ada pemerintah daerah, itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta pendapatan lain yang sah. Untuk koreksi atas pendapatan, yang pertama jika ada pengembalian pendapatan yang bersifat rutin atau recurring, maka dicatat sebagai pengurang pendapatan di periode yang sama. Kemudian jika pengembaliannya tidak rutin dan terjadi di periode yang sama, tetap jadi pengurang pendapatan periode itu. Jika pengembaliannya tidak rutin tapi terjadi di periode berikutnya, maka dicatat sebagai pengurang ekuitas di periode saat koreksi ditemukan.
Oke, sekarang kita masuk ke akuntansi beban LO. Jadi, beban LO diakui saat yang pertama timbulnya kewajiban untuk membayar, yang kedua terjadi konsumsi atau penggunaan aset, dan yang terakhir terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Selanjutnya ada klasifikasi beban. Di sini untuk pemerintah pusat yaitu ada beban pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan atau amortisasi, transfer, dan beban lain-lain. Untuk pemerintah daerah jenisnya sama seperti pusat, ditambah beban tak terduga. Untuk koreksi atas beban, jika ada pengembalian beban di periode yang sama, maka dicatat sebagai pengurang beban. Jika pengembaliannya terjadi di periode berikutnya, maka dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jika menyebabkan beban bertambah, maka dilakukan pembetulan pada akun ekuitas. Jadi, pendapatan LO dicatat saat hak penerimaan terjadi, sedangkan beban LO dicatat saat kewajiban atau penggunaan sumber daya terjadi. Semuanya untuk mencerminkan kegiatan operasional pemerintah secara akrual, berdasarkan kejadian bukan arus kas. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip pengakuan pos-pos LO. Jadi di sini ada surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Sedangkan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional, termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non-operasional, antara lain surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selanjutnya, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa merupakan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Selanjutnya di sini ada pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan secara terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesuai surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik beberapa. Yang pertama itu ada kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Yang ketiga, kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Selanjutnya di sini ada surplus atau defisit LO. Jadi surplus atau defisit LO ini adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus atau defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Ini ada relevansi laporan operasional. Yang pertama, kita akan membahas peran LO dalam menilai efisiensi. LO memungkinkan analisis perbandingan antara pendapatan LO dengan beban. Hal ini membantu nilai yang pertama, yaitu seberapa efektif APBD dialokasikan untuk menghasilkan manfaat publik. Kemudian itu tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, misalnya apakah beban pegawai sebanding dengan kualitas layanan publik yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya penyusutan aset yang mengungkapkan sejauh mana infrastruktur daerah digunakan secara produktif. Kemudian ada peran LO dalam menilai keberlanjutan operasional. Jadi, surplus atau defisit yang disajikan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas dalam jangka panjang. Beberapa indikator berkelanjutan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah itu yang pertama itu keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity. Yang kedua ada kapasitas pendanaan masa depan. Dan yang ketiga ada pemeliharaan aset. Dengan keterkaitannya dengan APBD, jadi dalam konteks APBD, LO ini melengkapi laporan realisasi anggarannya atau LRA. Sementara LRA ini menunjukkan seberapa banyak anggaran yang direncanakan telah direalisasikan. LO menunjukkan dampak ekonomi yang nyata dari pelaksanaan anggaran. Ini ada komponen penyajian laporan operasional DKI Jakarta tahun 2024. Di sini sudah sesuai dengan PSAP 12. Di sini tuh ada beberapa pos. Yang pertama itu ada pendapatan, ada beban, ada jumlah surplus dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional,
jumlah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa dan ada pos luar biasa. Jadi di sini tuh udah mencakup beberapa pos dan sesuai dengan laporan operasional PSAP 12. Oke, di slide ini ada tantangan umum dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dan pelatihan. Jadi banyak pegawai itu belum memahami sepenuhnya sistem akrual karena kurangnya tuh pelatihan dan tenaga ahli di bidang akuntansi pemerintahan. Kemudian yang kedua itu ada hambatan teknologi dan sistem informasi. Jadi sistem komputer atau aplikasi keuangan tuh belum memadai atau belum saling terhubung sehingga tuh pencatatan akrualnya sulit dilakukan secara efektif. Yang ketiga ada kompleksitas regulasi dan kebijakan. Jadi aturan ini dan kebijakan tentang akrual cukup rumit dan sering berubah-ubah. Jadi membuat pegawai tuh sulit menyesuaikan dirinya. Dan yang terakhir ini ada resintesi perubahan. Ada sebagian pegawai atau instansi tuh yang masih nyaman dengan cara lama, yaitu basis kas, dan enggan tuh beradaptasi dengan sistem baru seperti kayak basis akrual ini yang baru nih. Jadi singkatnya itu, tantangan ini muncul karena kurangnya pengetahuan, keterbatasan teknologi, rumitnya aturan, dan sikap yang belum siap berubah. Kita nggak kerasa udah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP 12 tentang laporan operasional ini merupakan pedoman penting bagi akuntansi sektor publik untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Dengan basis akrual, pendapatan dan beban diakui saat hak dan kewajiban timbul, sehingga laporan tidak hanya mencerminkan arus kas, tetapi juga kondisi ekonomi secara lebih utuh. Implementasi pada LO Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan kesesuaiannya dengan PSAP 12, menjadikan instrumen evaluasi kinerja fiskal, perencanaan anggaran, serta pencapaian manfaat publik. Meski demikian, penerapan akuntansi akrual masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, teknologi, dan resistensi perubahan. Jadi karena itu peningkatan kapasitas dan perbaikan sistem perlu terus dilakukan agar PSAP 12 dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.